Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Anjali Ali Ramadan and with my partner Muhammad Saiful Hadi. In this video, we will talk about phonetic phonologies by group 2. It's me and Muhammad Fauz. Muhammad Saiful Hadi. Okay. Okay, for the first material is introduction about phonetics. We can speak from the same language background. Jadi, kita ini sebenarnya bisa memahami jika seseorang mengatakan bahasa yang sesuai dengan latar belakangnya. Lalu yang kedua, there are many provisions of the pronunciation of the English word. For example, the sound. Maksud dari kata ini adalah seseorang biasanya lebih mengerti jika latar bahasa yang sama. Namun dalam beberapa kasus penyampaian hal yang kita sampaikan terkadang mengharuskan perbedaan penyampaian dari yang apa yang kita pikirkan dengan apa yang terjadi. Contohnya aja seperti yang terlihat gambar ini seperti suaranya itu biasanya digunakan untuk akhiran kata like breathe. Dibacanya breathe. Tapi kalau misalnya ini dijadikan satu huruf fonetik, itu dibacanya. Okay, number 3. One, the sentence level. Language have word, other sense subject, verbs, and object. Normally the major elements in sentence. Jadi hal yang disebut dengan kata biasanya itu mengandung subjek, verbs, dan objek itu sebagai kalimat dasar ya. Kalau yang terakhir, example, language such English and Indonesian have a basic word order SVO, but in Turkish, word order is SOV. Itu tandanya adanya perbedaan antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Turkish dari susunan. Dari susunannya SVO dan SOV, padahal mengandung arti yang sama, namun penyusunannya yang berbeda. Oke, the next material, Hadi. Okay. And in this topic about phonetic, dalam fonetik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, acoustic phonetic, yang mana artinya membahas studi of physical properties of the sound. Pelajaran tentang sifat-sifat fisik dari suara. Kalau di dalam bahasa kita itu gelombang suara yang tercatat di dalam spektrograph itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencatat gelombang suara. And the second, auditory phonetic, yaitu how sound are perceived by our brain. Artinya bagaimana suara bisa diterima oleh otak kita. Jika kita bahas tentang materi yang kedua ini, cara otak itu menghasilkan, menerima sebuah suara itu dengan cara seorang pembicara, speaker, itu mengeluarkan suaranya, kemudian diterima oleh seorang pendengar, oleh kupingnya, dan kemudian dilanjutkan kepada otak. Begitulah sambungannya. And the third, articulatory phonetic. Articulatory phonetic, sound of the language. Artinya suara yang keluar suara dari bahasa, yaitu pembahasan tentang suara dari bahasa itu sendiri. Contohnya kayak articulated sound language with focus sound. Jadi pada yang ketiga ini materinya fokus kepada bagaimana suara itu dibentuk. Di articulatory phonetic juga itu membahas tentang fungsi dari rahang kita, kemudian dari lidah kita, penggunaannya seperti apa sehingga terbentuk suara p, b, c gitu, seperti itu. Oke, and the next.
The next about phonology. Di dalam phonology ini terbahas 3 materi. Yang pertama, arrangement of sound to form a syllable a word. Penyusunan suara untuk bentuk sebuah syllable atau kata. Contoh, L and P, L and P, L and P. Di bahasa Inggris, kita akan sering mendengar sambungan dari kedua huruf tersebut, L and P. Example, help, help. Nah, itu susunan dari L dan P. Ataupun susunan dari S, P, and R di awal kalimat. In example, spray, sprite, or in the other example, in the sound in di akhir dari kata sing, sing, or king. Tapi di dalam bahasa Inggris, the sound itu tidak ada di awal kata. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu bisa di awal kata. Contoh, ngis, ngik, and the other example. And the second about how words are phonetically formed. Di sini membahas tentang bagaimana kata itu terbentuk. Kata itu terbentuk. The structure of syllable, for instance, is based on a set of rules of the language. In English, syllable or a word may begin with 2 or 3 consonant. Jadi di dalam bahasa Inggris pada umumnya itu terbuat dari susunan syllable ataupun kata yang awalnya terbuat dari 2 ataupun 3 konsonan. Contoh spray, split, screw, and the other. And the last about simple rule of Indonesian syllable. Di dalam Indonesia syllable itu pembahasan yang tadi yang di pembahasan sebelumnya, how word are phonetic form. Dalam bahasa Indonesia kita akan menemukan konsonan P dan R itu menjadi satu. Dalam contoh praja, or brambang, tri, drama, and etc. That's all, and the next presented by Angel. Okay. Next slide, we talk about sound and letters. Suara dan tulisan. Suara itu tidak sama dengan tulisan. Sound is not a letter. Contohnya, di saat penulisan he, tapi tulisannya itu H dan E. Begitu juga dengan hit dan sing dan breathe. Breathe seperti yang tadi di awal disebutkan, sebutannya breathe. Cuman jika dipisahkan dan dibaca menurut fonologinya, fonetiknya, itu terakhir itu bukan, tapi kalau disebutkan breathe, it's a breathe, not bridge. Okay, the last is one sound may be represented by one letter or more. Jadi I yang kita dengar di B, week, or people, itu memiliki yang kita dengar itu sama I. Nyatanya ditulisnya berbeda. Itu ada B dan B, A, weak, E-nya 2, lalu weak itu E dan A artinya lemah, dan people, P-O, people, tapi tetap dibacanya I. Oke?
Next slide, the last slide. Where is the last slide? Okay. And the last slide about phonetic, phonology, and phonemic. Phonology and phonetic itu sudah kita bahas di materi sebelumnya tentang bagaimana itu suara terbentuk, bagaimana bentuk suara, ataupun bagaimana suara itu dihasilkan. Tapi untuk yang phonemik itu menjelaskan tentang studi sound in order determine whether certain sound are in contrast with certain other word sound. Jadi pada pembahasan fonemik itu menjelaskan tentang suara yang dimaksud itu belum tentu sama meskipun pengucapannya sama dengan maksud suara yang lain. Contoh di dalam kata pi, contoh huruf p and b, Di dalam contoh itu, jika kita masukkan ke dalam sebuah kata pi and by, hampir mirip. Mungkin jika seorang native speaker berbicara dengan aksennya, kita mungkin akan sedikit mengalami kesulitan karena pi and by itu hampir sama bentuknya. Nah, tapi dalam fonemik kita akan diperjelas, kita akan mendapatkan materinya di fonemik. Bagaimana cara membedakannya antara pi and by itu menjadi keterbiasaan dari telinga kita. Oke, that's all. Angel? Okay, that's it. That is our presentation. Thank you so much for watching this video. Kalau lebih dari kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.